Patung, masuk di gereja Epatha Tenggarong. Ini baru di waktu itu pertama kali kita masih pos pelayanan dari Immanuel Samarinda dan bergereja di Christian Center. Kemudian di Christian Center itu rencana kita sudah akan membangun gereja di Jalan Danau Limpan. Waktu itu masih jalan Gunung Jati. Kita sudah gotong royong meratakan, bahkan juga peletakan batu pertama oleh pendeta dari Korea. Namun oleh masyarakat tidak setuju adanya gereja di sekitar Gunung Jati waktu itu. Akhirnya oleh pemerintah ditunjukkanlah tanah di Jalan Manuningrat ini. Sehingga kita gotong royong dan membangun gereja ini. Waktu itu diketuai oleh Pak Bona Mardede dan juga Pak Sinaga dan Pak Ragi. Sehingga berdirilah gereja itu, dan setelah didewasakan dinamakan gereja Epatha Tenggarong. Waktu itu pendeta pertama sini adalah Bruri Tom Lewa Kabesi. Kemudian gereja ini setelah berdiri dan juga diresmikan sebagai gereja Epatha Tenggarong dan juga diresmikan pada waktu itu, tapi belum ada seperti yang ini, belum ada transaksi waktu itu. Sehingga kita memperingati gereja GBB Epatha Tenggarong ini sejak sekitar tanggal 18 Desember 1983. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang seingat saya, berdirinya gereja GBB Epatha Tenggarong sejak saya datang ke Tenggarong pada tahun 1979. Gereja sudah ada di GBB di Tenggarong, yaitu di Christian Center. Dan pembangunan gereja khusus GBB yang saya ingat saya pada tahun 1982 dimulai tahap pemasangan fondasi. Karena kebetulan saya bertugas di Jonggol pada waktu itu, kayunya di-drop dari sana untuk bahan-bahan bangunan untuk di Tenggarong ini. Dan dari situlah bahan yang paling banyak. Dan sebagai tokoh yang pertama yang saya temui di sini yang mendirikan GBB adalah Bapak Dr. Anus Yohanes Sinaga, Bapak Mardede, Bapak Sirega, Bapak Saragi, dan saya lupa ada dulu di Danawaji orang kita Jawa. Inilah yang saya ingat yang paling kokoh dalam mendirikan gereja GBB. Harapan kedepannya GBB Epatha Tenggarong makin bisa boleh melayani orang-orang yang imannya yang tertidur, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan melalui pelayanan-pelayanan baik itu pendeta maupun majelis yang terpilih, sehingga banyak orang-orang yang imannya lemah menjadi kuat dan mereka selalu mengingat kebaikan Tuhan. Itu harapan kita. Baik-baik aja Pak. Dan di Tenggarong bagaimana kabarnya sekarang? Sehat-sehat selalu. Oh gitu. Ya syukurlah. Dan saya lihat yang Tenggarong memang maju. Dulu kita lihat apanya itu kalau ya kita lihat enggak sih, kita duga secepat itu perkembangannya Pak. Jadi pada awalnya sebenarnya kalau enggak lupa ingat itu ya, pada awalnya kita itu kira-kira 10-15 kakak kok udah pada awalnya di situ. Iya. Nah, kemudian inilah antara nyemaknya pertama, dan pertama kali kita kebaktian di Christian Center itu Pak.
Kalau salah antara 76 78 itu Pak. Pada awalnya di Tenggarong itu gak susah loh Pak. Orang bawa buku Alkitab ditertawain gitu. Tapi setelah kita ngumpul ya syukur ya. Ya mungkin itu petunjuk Tuhan. Kebetulan selanjutnya bermaksudnya kita setelah beberapa lama kita bergereja di Kristen Center itu, kita usahakanlah beli tanah untuk gereja. Dapatlah di apa itu dulu, itu di apa itu ya, Gunung Jati atau apa nih yang dia. Lalu sudah mau kita dirikan pondasinya dulu, tapi ya ada salah seorang yang mensponsori, menyatakan bahwa masyarakat di situ tidak setuju, padahal kosong itu. Ke Madungringrat kalau tidak salah 82 apa 83 gitu loh Pak. Oh, 82, 83. Nah, kemudian kita waktu itu pelayanan dari Immanuel Samarinda itu Pak, GPIB Samarinda pada awal bangun. Nah, setelah dapat dari Pemda ini, terakhir juga masih ada apa dari yang dari Pemda. Terlalu luas katanya gitu. Waktu itu ramai itu. Sampai Muspida turun tangan. Karena di Muspida juga kalau tidak salah di Kodim juga dari jemaat kita juga. Apa warga mana ini? Dari kalau tidak salah Ambon dulu atau apa itu ya. Wah, puji Tuhan. Setelah itu tidak bermasalah lagi. Kita berusaha lah untuk membangun. Kalau tidak salah tahun-tahun 81 itu kita bangun dengan jumlah anggota waktu itu ya itu sekitar 15, tidak sampai 20 kok. Ya. Lalu kita bangunlah itu dengan direncanakan ya. Jadi jemaat yang sudah semakin banyak toh Pak. Ya. Mungkin ada 2 bulan termasuk Pak Rorong itu tadi, Pak Sarimole. Kalau tidak salah Pak Markus sudah ada. Jadilah itu dalam sekali itu Pak, rawa-rawa itu dulu. Itu. Nah, gotong royong lah kita untuk mulai mengapa toh membangun itu. Penerus iya itu. Ya nasihat kita memang ketulusan hati kita dalam beribadah itu yang memang Tuhan akan senantiasa menyertai kita Pak. Apapun yang kita rencanakan, kita tidak bisa dengan menganggarkan tenaga kita, tapi kalau Tuhan bekerja dengan kita, semuanya pasti akan jadi. Oleh karena itu, kita harapkan karena sudah tempat ibadah kita sudah bagus itu Pak. Iya, Pak. Ya marilah, artinya berkomunikasi dengan Tuhan, mohon pertolongan senantiasa dalam perjalanan hidup kita ini. Iya toh? Iya. Sehingga dengan demikian, Tuhan akan memberkati seluruh jemaat yang senantiasa artinya menyerahkan diri dalam segala hal kepada Tuhan akan hidupnya. Amin. Itu aja nasihat saya. Terima kasih Pak atas nasihatnya. Jadi dari kami Pak selaku yang pertama kali ya menggerakkan warga kita di situ, kami mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun gereja GPIB Kota Tenggarong yang keberapa jadinya? 29 Pak ya? 39 ya. Selamat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak Dede? Gak baik Pak, cuman agak kurang sehat dikit. Waduh, puji Tuhan. Pak itu tahun berapa ya? Saya rasa tahun 77 ya. Saya, Pak Sinaga, Pak Siregar, Samarinda itu. Ibu Julius, Ibu Rorong. Nah itulah aku yang paling banyak di Tenggarong. Siap. Jadi akulah disuruh sebagai ketuanya. Ya puji Tuhan lah itu bisa berdiri dengan begitu Pak. Dan buatan nama EFATA itu, nama EFATA itu dulu saya usulkan kepada Pak Panto.
Iya, saya buka Alkitab dulu, terus saya usulkan kepada Pak Panto, gitu. Karena waktu itu dulu kan masih takut kita bergerak di sana, Pak. Jadi terbukalah, supaya terbuka. Memang mulai saat itu terbukalah semua kan. Jadi supaya bisa ya menyebar. Waktu itu bawa Alkitab juga kita takut, Pak. Bukan kita, orang-orang. Semuanya orang-orang. Jadi supaya terbukalah itu. Iya, masih di Gunung Gandok itu belum ada nama di situ, Pak. Belum ada nama Ephata di situ. Jadi mula-mula kita kebaktian di situ di Madulinggarat itu kita kebaktian pertama itu di lapangan sebelum ada pendirian batu pertama. Iya, jelas itu. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan dulu tidak akan bisa terjadi itu. Itu kan kayak persembahan kita dulu kan 35.000, Pak, kalau nggak salah. Kebetulan waktu itu ada satu orang KKPH. Itulah banyak membantu juga, Pak. KKPH, Kepala Kesatuan Pemeliharaan Hutan kan. Itu si Pangeran Napitupulu. Ya, ketua kami itu harapan kami, Pak, ya. Mulai dari kecil itu gereja itu sekarang yang kami mengharapkan supaya makin berkembang kalian bikin itu lah. Supaya meluas pembantuan khususnya GPIB. Jadi harapan kami itulah supaya itu terus bisa berkembang. Berkembang, jemaatnya bisa menjangkau khususnya pendagang itu jangan ngawur kemana-mana. Ya, oke. Jadi saya ucapkan selamat ulang tahun ke-39 Gereja Ephata Tenggarong. Mudah-mudahan semakin terbuka kepada seluruh jemaat-jemaat di Tenggarong. Keberadaan GPIB dan firman Tuhan tetap disebarkan di sana. Puji Tuhan. GPIB Ephata Tenggarong, nama gereja yang Alkitabiah. Nama Ephata diambil dari Markus pasal 7 ayat 33 sampai 37. Kata Ephata berasal dari bahasa Aram yang artinya terbukalah. Ada peristiwa khusus ketika kata-kata Ephata itu diucapkan, dan yang mengucapkan adalah Yesus. Ketika Yesus berhadapan dengan orang yang tuli dan bisu. Dan pada waktu itu Yesus mengulurkan tangannya dan memasukkan jarinya ke telinga orang itu dan meludah, dan ludahnya ditaruh di dalam mulut orang itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata Ephata, yang artinya terbukalah. Maka dari itu nama Ephata sangat alkitabiah dan mempunyai makna terbukalah. Terbukalah untuk melihat kasih karunia Tuhan. Terbukalah untuk mendengar kasih karunia Tuhan. Terbukalah kata-kata untuk menyebutkan kasih karunia Tuhan. Dan kata Ephata, kalau saya mendengar tentang sejarahnya, bahwa kata Ephata ini untuk membuat orang-orang yang lama tidak beribadah, lalu kemudian kita diizinkan untuk membangun gedung gereja, dan kita diizinkan untuk beribadah. Berarti kita semua boleh mendengarkan kasih karunia Tuhan dan juga berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Dan inilah Ephata. Tuhan berkati.